Welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, jadi masih berjumpa kembali dengan saya Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini tanggal 3 Maret ya, 30303 tepatnya di hari Rabu di awal bulan Maret 2021. Nah, sesuai headline ya, headline judul morning briefing kita kali ini ya, IHSG naik tapi kok mayoritas saham pada turun. Nah, mungkin ini sebagian teman-teman pun mengalami ataupun merasakan ya. Itu nggak salah. Karena memang ketika dicek ya sebenarnya majority itu saham turun. Ya, bahkan saya sudah bilang di morning briefing kemarin ya, market breakout, tapi yang nge-push market untuk breakout itu sektor bank, properti dan construction. Sisanya majority itu turun. Jadi ya sebenarnya breakout yang baik, kenaikan market yang baik ialah kenaikan yang didukung oleh majority sektor. Jadi hampir mayoritas sektor itu harusnya serempak naik biasanya, sektor apapun itu ya. Nah, cuman masalahnya nanti ada yang naiknya paling banyak, ada yang naiknya sedang-sedang, ada yang naiknya sedikit, ada yang ya setidaknya nggak ngedrop. Tapi ini beda ya, marketnya terkesan naik ya, kalau Anda cek teknikal kan ini naik, tetapi pada dasarnya, pada prakteknya justru majority turun ataupun correction. Nah, ini aneh ya, dan ya harus dijadikan hal sebagai harus dijadikan sebagai warning untuk kita harus lebih berhati-hati ya. Jadi saya sudah bilang 2021 memang tahunnya harusnya bullish, tapi tidak seindah di 2020, apalagi tidak seindah waktu dari bulan Oktober sampai ke Desember ya, tidak seindah itu. Harus pintar-pintar atur money management, itu yang penting. Jadi sebenarnya kuncinya benar-benar di money management ya. Jadi sejeblok apapun saham yang kita buy, misalnya kita ada coba buy pakai trading plan, udah ngikut trading plan tapi gagal, nah asal Anda pakai money management, so far saya yakin itu bakal ya setidaknya porto Anda gak langsung jeblok. Tapi kalau Anda bilang, Om, porto saya kok minus 10%, Om, kok porto saya minus di atas 5%, 15%, 20%, itu 100% tidak pakai money management. Ya memang, ya kalau Anda pakai all in, pakai margin, pakai dana besar langsung di satu saham, kalau lagi hit Anda cuannya banyak. Ya Anda langsung berpikir, wah gue cepet kaya nih, gak usah kerja deh. Ya gue all in aja, gue pakai margin, ya kan, abis itu gue cepet resign. Ya gak usah buka toko, gak usah dagang, ya gue tinggal buka saham dari jam 9 ya sampai jam 4, sampai jam 3 bahkannya sekarang udah deh dapat cuan. Nah, itu yang merusak ya, dan Anda harus tahu tidak selamanya Anda akan profit. Ya, Anda lihat dimanapun, di grup-grup manapun, ya mereka yang nunjukin ya itu profitnya aja. Ya, dan ya kadang pun profit yang ditunjukin pun profit orang lain dicomot. Iya gak sih? Ya, jadi profit orang lain dicomot, ya kan, karena gak ada trademark dicomot. Woi, ini gue cuan, ini. Ya sama aja bohong. Ya, jadi saran saya untuk trader baru gitu ya, jangan terlalu pikirin kiri kanan. Ya, jangan lihat kiri, jangan lihat kanan. Ya, karena rumput tetangga itu terkesan selalu lebih indah daripada rumput sendiri, kan gitu. Jadi fokus aja, Anda pelajari apa yang harus Anda pelajari, Anda lakukan apa yang harus Anda lakukan. Ya, salah satunya money management, ya Anda lakuin. Gak usah lihat kiri, gak usah lihat kanan ya. Fokus trading sesuai dengan karakteristik Anda. Karena tiap orang beda-beda. Ada yang cocok fast trade, ada yang cocok swing trade, ada yang cocok invest, ada yang cocok day trade. Nah, tapi ada juga yang nggak cocok fast trade, nggak cocok invest, nggak cocok swing, lalu juga nggak cocok misalnya day trade dan lain sebagainya. Nah, setiap orang punya karakteristik masing-masing. So, saran saya ya Anda nggak usah peduli kiri kanan, Anda fokus menemukan jati diri Anda. Oh, gua ini sebenarnya cocoknya investasi, swing, atau day trade ya. Nah, mumpung marketnya lagi naik turun, pelosotan, ya majority saham pun turun, Anda tentuin nih, Anda gampang panikan nggak? Ya, kalau gampang panikan ya Anda nggak cocok main swing ataupun day trade. Ya, karena kan apalagi swing. Ya, karena kalau panikan, main swing panikan ya Anda akan sulit untuk bergerak. Ya, Anda akan sulit untuk bergerak. Turun dikit Anda sudah khawatir, waduh gimana nih. Nah, lalu berikutnya, Anda uang yang Anda pakai ini uang dingin gak sih? Nah, ini kan salah satu hal penting.
Ya kadang kita uang yang kita pakai ini untuk uang kuliah kalau teman-teman yang masih mahasiswa, untuk bayar cicilan mobil, untuk bayar ini, untuk bayar itu. Nah, itu kan sulit. Ya. Kalau Anda pakai uang panas ya psikologis Anda terganggu. Karena Anda netapin target, oh dalam 3 bulan gua harus balik nih 15%. Akhirnya Anda mengabaikan trade plan, Anda spekulasi, Anda judi, ya aduh bismillah deh gue beli all in besok ARA, totonya ARB. Nah, itu biasa sering terjadi. Ya ingat, sekali nafsu, profit yang sudah Anda kumpulkan bisa langsung ludes sekali nafsu. Tapi kalau Anda bisa kendaliin nafsu Anda, ya so far harusnya portofolio Anda itu lebih stabil. Nah, lalu yang ketiga, Anda juga bisa cek Anda ini tipenya ada waktu luang nggak? Ya, kadang kita ini nggak ada waktu tapi kita maksa live trade. Contoh, saya sering meeting om, saya sering di lapangan, saya mau live trade bisa gak ya? Ya sulit. Ya, Anda lagi live trade beli tiba-tiba, ayo meeting. Nah lo, gimana? Atau Anda jaga toko, ya Anda jaga toko, misalnya Anda buka toko makanan siang-siang gitu ya, restoran siang-siang, ya Anda lagi live trade tiba-tiba pembeli datang. Ya, Mas pesan dong 1 nasi goreng misal. Gak mungkin kan Anda tinggalin, tah dulu ya gue lagi trading nih. Kan gak mungkin. Jadi Anda tentuin nih waktu saya cukup gak? Kalau nggak cukup jangan dipaksa day trade. Main swing aja. Anda fokus belajar di swing. Ya, cara money management di swing seperti apa, cara teknik belinya gimana. Nah, itu yang harus Anda pelajari. Nah, di VVIP bukan sekedar rekom juga, tapi ya Anda diajarin tuh. Ya, money management. Ya, saya selalu tekankan money management. Jadi ketika plan kita benar-benar gagal, ya memang minggu ini agak kurang perform, saya akuin. Tapi setidaknya money management ini menyelamatkan lah. Yang lossnya harusnya gede jadi kecil. Ya, jadi nggak gitu signifikan. Tapi kalau Anda asal all in, asal full dana, ya tentu itu akan merusak portofolio Anda. Ya, percaya tidak percaya ya, yang terus begitu nggak mau berubah ya nggak akan maju. Ya, tapi kalau yang benar-benar mau berubah, insya Allah pasti perlahan itu ada perubahan dalam portofolionya. Ya, jadi ini sekedar mindset dulu yang ingin saya sampaikan untuk seluruh member penonton setia YouTube channel Silent Trader Academy dan juga teruntuk dari peserta ataupun member VVIP saya. Ya, saya info untuk teman-teman bahwa teman-teman harus benar-benar menerapkan money management. Penting banget di market seperti ini. Money management itu ibarat pusaka, ibarat tameng kita, pengaman. Kalau sampai nggak ada pengaman, rumah kemalingan nanti. Ya, jadi ini penting dan ya saya harap teman-teman bisa praktekkan seperti itu. Ya, mulai dari pakai teknik piramid atau porsinya makin ke bawah makin lebih banyak, ya dan lain sebagainya. Oke, lalu bagaimana market, Om? Ya, jadi yang ingin saya sampaikan ya market masih sideways ini sebenarnya. Ya, karena kalau kita cek kan saya ada bilang kemarin kan ini ada resisten lagi nih di sini. Jadi ini belum break full sebenarnya. Ya. Jadi sebenarnya market kita belum break full. Oh, udah ya. Ya sudah, tapi masih tipis-tipis. Artinya ini masih di area resisten, belum confirm. Ya, tunggu saja. Ya, tunggu sampai hari Jumat. Kalau kuat ya bagus, di atas ya minimal 6.300. Tapi kalau tidak kuat di atas 6.300 akan swing lagi, lanjut turun lagi. Bisa head and shoulders gak? Agak sulit karena biasanya kalau kita lihat dari time frame ya, ini kan time frame untuk dia punya shoulders gitu ya. Ini harusnya di sini, harusnya di sekitar sini dia, atau di sinilah. Ya, tapi ini sudah agak jauh, bahkan sudah 2 kali time frame dari shoulder sebelah kiri. Jadi head and shouldersnya sebenarnya sudah patah kalau kita belajar pakai teori. Ya, seperti itu. Nah, jadi ini lebih ke sideways ya, tinggal tunggu bisa double top. Ya, jadi double topnya nanti seperti ini bisa. Jadi masih kemungkinannya tergantung nanti stimulus dari market seperti apa. Ya, jadi bisa seperti ini. Ya, teman-teman. Bisa seperti ini. Ya, meskipun sebenarnya kalau Anda cek ini sudah breakout. Ya, bisa seperti ini. Ya, atau ya kalau Anda bisa cek. Ya, atau bisa bentuk pola W. Ya, double bottom di atas. Itu bisa. Ya, bukannya tidak bisa, ini bisa. Jadi, tergantung market arahnya mau kemana. Ya, so far sih dia kayak gini. Pola W. Ya, habis naik sideways breakout ya biasa dia akan testing pullback dulu baru lanjut naik lagi. Jadi mungkin market bulan Maret saya rasa kalau nggak ada berita aneh-aneh masih still good ya, minimal sideways lah ya. Cuman yang jadi permasalahan ialah majority sektor ini ngedrop. Nah, ini yang menjadi concern kita sebenarnya ya. Jadi kalau kita cek mana ya indeks composite.
ya. Jadi yang penolong market ini pertama consumer goods ya. Jadi Anda lihat tadi HMSP, gudang garam, INDF ya. Sisanya apa? Agri drop, mining drop, industri lain-lain, infrastructure, finance correction ya. Nah, ini sektor-sektor justru ya banyak kan ya koreksi juga. Yang ngedukung cuma dari consumer goods dan basic industry. Sisanya agri, mining, industri lain-lain gitu ya. Properti pun cuma naik tipis. Ya, ini sisanya pada ngedrop. Nah, jadi ya sebenarnya nggak heran kenapa saham-saham pada turun ya seperti itulah kurang lebih. Jadi bahkan LQ45 pun turun. Ya kalau Anda cek ya LQ45 pun bahkan ngedrop. Ya, jadi nggak heran kalau memang majority sektor ini pada drop. Ya, jadi ya tinggal pinter-pinter kita pilih yang mana, atau ya cukup bersabar atur money management biar nggak terlalu signifikan dropnya di porto. Nah, jadi saya no comment terkait market. Coba kita update dulu ya. Ini untuk Dow Jones ya. Jadi so far untuk Dow Jones saya melihat bahwa ya dia sempat breakdown, abis itu dia bounce back lagi di atas resisten lagi, di atas support lagi. Nah, ini tinggal tunggu, bisa jadi dia buat DCB teman-teman ya, bisa jadi dia buat DCB, bisa ya, atau ya seperti ini ya. Ini kan turun kayak gini ya, turun coba naik lalu lanjut turun, bisa seperti ini ya. Atau yang market ini nih ya, atau misalnya bisa ya, bisa jadi bentuknya pola wave seperti ini. Oke. Oke, sebentar, join for free. Saya belum login nampaknya. Ya, jadi polanya kurang lebih seperti itu, bisa begini untuk market Dow. Dia akan lanjut turun lagi ya. Jadi ini adalah dead cat bounce saja. Jadi ketika dia rebound nanti perlahan lanjut turun lagi, atau ya dia memang benar-benar false breakout. Jadi ya kurang lebih seperti inilah. Jadi dia bentuknya pola W. Ya, kalau memang stimulusnya baik dia akan bentuk pola W. Tapi sementara akan sideways. Ya, jadi dia akan sideways seperti ini maybe. Ya, dia akan sideways ya, maybe 1 sampai 2 minggu dia akan sideways. Dan ya mungkin akan membuat market luar pun juga, market kita pun juga akan sideways lagi. Sambil menunggu stimulus-stimulus ataupun berita-berita yang mungkin nanti muncul. Ya. Lalu juga hari ini bertepatan dengan 1 tahun COVID ya, kita doakan cepat dikendalikan ya. Saya lihat tracknya memang sudah mulai sideways, sudah mulai menurun dari sisi positifnya ya. Kita harapkan dari sisi tingkat penyembuhannya juga semakin tinggi, tingkat penyebarannya sudah mereda ya, sehingga ya kita semua benar-benar marketnya bisa benar-benar recovery seperti itu, ekonomi benar-benar bisa pulih, sektor-sektor usaha itu bisa pulih. Ya, jadi ini kita tinggal tunggu Dow Jones gimana. So far mungkin dia akan koreksi kecil karena habis naik banyak, atau ya lebih bagus dia naik. Ya, sisanya headline berita saya belum menemukan yang something wow sih. Ya, jadi European stock market swung between small gains and loss on Tuesday. Ya. Jadi ya trade bursa Euro pun juga hati-hati sekali. Anda lihat 0,02%, 0,07%, 0,43%. Jadi tradingnya benar-benar wait and see sekali. Ya, sama market kita pun juga wait and see. Ya, no comment nih, tinggal tunggu pergerakannya. So far patokannya masih di 63 lah. Ya, boleh di 63, kuat di 63 ya bagus. Minimal 63 dulu lah, kurang lebih gitu. Oke. Nah, lalu kita akan langsung masuk ke saham requestan. CTRA, SMRA. Oke, kita akan langsung bundling satu paket. Ya, kita akan langsung bundling satu paket untuk sektor properti. SMRA, CTRA, BSDE, ASRI, APLN. Nah, yang Anda perhatikan beberapa ini false break. Ya, jadi kalau Anda lihat beberapa sektor properti ini false break. Ya, contoh ini kan false break. Ya, kemarin pas-pasan mau break 218, hari ini ngedrop. Ya, Anda bayangin 5%, padahal marketnya naik. Ya, ini gak heran, banyak kok saham-saham yang semua pada ngedrop. Ya, kita pun terpaksa juga harus cut loss beberapa saham. Ya, karena memang situasi nggak memungkinkan. Jadi, untuk property construction, Anda bisa keep, ya patokan Anda bisa keep saham-saham yang memang breakout. Ya, patokannya yang memang breakout ini lebih better untuk di keep. Contoh apa? CTRA ini breakout 1180, atau ya sebenarnya breakoutnya itu bisa Anda bilang di sini bisa.
ya 1115 ini bisa, atau di 1180 ya. Lalu kayak SMRA ini kan belum breakout, BSDE belum breakout, Asri sempat breakout ya, kita sih udah TP sih ya, udah kena trailing stop 256, ini false break juga. Lalu juga ada temennya APLN belum breakout, bahkan DILT bahkan belum breakout, LPKR hari ini breakout langsung ngedrop lagi. Jadi memang masih sideways, dia akan kembali ke jalur sideways ya. Jadi meskipun stimulusnya kuat, tetap nggak bisa ngangkat saham-sahamnya. Jadi bener-bener lagi masa zona sideways, bro. Dan memang zona sideways itu paling gak enak ya. Jadi semua emiten properti sedang masa dalam sideways, teman-teman. Silakan teman-teman cari saham yang breakout, sementara CTRA yang masih masuk. Sisanya ya Anda perhatikan aja titik-titik supportnya ya, dia akan sideways, Anda akan butuh waktu untuk dia kembali naik. So kalau Anda memang masih mau keep ya, Anda harus sabar, tunggu bener-bener masa sideways ini berhenti ya. Demas pun juga sama, ini sideways masih ya. GJTL, Penbase, Amar, Mari, makasih Om. Yes, GJTL kita sebenarnya cut loss ya, saya nggak tahu nih, dia mungkin buyback di bawah ya. PNBS memang menu sore kita minggu lalu ya, sempat share gratis. Amar live trade kita juga, live trade high risk kita ya. Ada juga tadi MLPL gitu ya, MPPA live trade yang lusa kemarin di hari Senin juga auto reject atas ya. Mari memang saham swing kita kawalan ya, masih good, thank you. Agi Om, oke, Agi ya. Agi seperti saya benar-benar kalau mau tunggu di sini boleh 1.200 atau 1.300 ke bawah lah ya, kalau mau antri aja di bawah ya. Agi ya, teknikal lah. SMBR tadi sempat naik ya, sektor semen ya, jadi salah satu sektor yang ngangkat ya. SMGR INTP yang capsnya cukup besar juga, ini SMGR INTP ya. Lalu hati-hati untuk SMBR ya, dia gagal breakout. Jadi kalau kita lihat breakoutnya di sekitar 1020 ya, 1025 sampai 1030 gitu ya. Tapi dia gagal berapa sih ini? 1040, sorry, 1025 sampai 1040, tapi false break ya. Coba Anda cek aja ya. Agi, tadi ada yang request Agi ya, coba kita cek Agi dulu. Agi masih standar ya, ini masih sideways. JBC ini belum ada yang angkat, belum ada terlihat akumulasi. SMBR kita lihat CDZPCS, jadi lebih ke distribution, hati-hati ya. Saya rasa juga SMGR INTP akan mengalami correction hari ini ya, untuk hari Rabu maksudnya. Jadi hati-hati kalau dia nggak bisa balik di atas 1000-an, ini kurang baik ya. Patokannya di 1000 lah untuk SMBR ya. MNCN masih coba buat bottom ya, dia masih coba buat double bottom sebenarnya ya. Atau ya kalau Anda cek mungkin dia buat pola pennant juga bisa ya, pola falling wedge juga bisa, tergantung perspektifnya saja ya. Jadi ini lebih ke falling wedge sebenarnya, ataupun ya big pennant ya, ataupun descending triangle juga bisa, sama aja lah ya. Jadi kalau Anda cek ini sekarang Anda bisa spekulasi buy di sini nih ya, karena dia akan coba turun ke dia punya 1050 ya. Anda bisa spekulasi buy dekat 1050, Anda bisa spekulasi. Batas stop loss di 1000 ya, batas stop loss di 1000. Atur TP masing-masing lah, setidaknya kalau memang dia akan drop, dia akan ke sini ya, ke sekitar 1150 ya, ini batasnya. Jadi dia akan consolidate untuk buat pola besar ya. Itu untuk MNCN. Oke, Agro ini juga ini oke ya. Ini good banget ya, chartnya juga bagus ya. Ini saham yang digital gitu ya, mau transform to digital ya. Jadi kalau lihat dia sedang rounding ya, ini correction, dia rounding kecil ya. Jadi saya lihat ini sudah menarik, dia bentuk candle inside, hampir mirip inside bar ya. Dan saya cek bahwa secara tren bandara masih bagus. Coba kita cek ya dari bulan Februari ya. Kenapa dari bulan Februari ya? Saya mau tahu dari dia diterbangin ini siapa aja yang akun ya. Ada MS ya, ini yang lucu nih MS. Jadi ketika di sini MS beli banyak ya. MS ini MS asing
ya, sebagian asing. Anda bayangin ini buy ya, buy di 1385. Jadi melihat sekarang ya harga masih rugi ya. 59 miliar ini kalau bukan bandar siapa? Lalu ada grup bandar juga, bandar kecil ini ZP ya, terdetek oleh saya ya. Ini mereka sebenarnya sudah akum dari bawah 1176 ya. Ini kalau di sini dia sudah akum, tapi kalau kita cek dari kemarin ya dia pun akum di sekitar berapa nih, 25 ya. Ya. Nah, kalau dicek ya dia akum dari 1367 di sini. Jadi di range ini dia akumnya juga lumayan. So, saya lihat bahwa ini ada CD, YJ, YU ini juga yang ecek-ecek juga ngikut. Dan saya rasa ya ini menarik ya. Jadi ketika turun, ketika drop, market drop pun ya dia sebenarnya sustain, artinya dia nggak terlalu fluktuatif sampai auto reject bawah. Ini cukup kuat. Jadi Anda bisa lirik agro, nice ya untuk teman-teman semua. Jadi ya Anda bisa batasin stop loss bisa di 1200 atau ya di 1320 ya. 1320 di sini ada support yang cukup kuat, walaupun nggak kuat-kuat banget, tapi 1320 ini lumayan ya. Nah, range TP ya Anda bisa ya TP di atas 1400 lah. Yang jelas TP itu di atas 1400 lah. Ya 1395 sampai 1400. Ya. Jadi ya tetap breakoutnya di sini, breakout tingginya ini TP jauh. Tapi apakah akan tercapai belum tentu. Ya lalu kalau saya lihat ya ini kalau dia minggu ini belum bisa di atas 1400 gitu ya, ini akan berbahaya. Ya mentok-mentok dia akan sideways dulu sih. Dia akan rounding sideways ya. Semoga ya dia bisa breakout lebih cepat. Ya ini untuk agro. Kayak begini kurang lebih. Ya, sementara dia potensi ke sini dulu. 1000 berapa nih? Ya, 1500 lah. 1450 sampai 1500. Ya, sementara di sini dulu. Oke. Nah, lalu berikutnya ikan. Oke, ikan ini juga saham yang dulunya repo. Ya. Ini jelas sekali saham repo. Hari ini 2 kali rebound ya, dan basically ya mungkin besok hari terakhir dia akan naik. Ya jadi kalau dilihat ya sama repo tuh kayak gini siklusnya. Turun, ada satu wave dia akan rebound. Ya ketika rebound ya dia akan lanjut turun lagi. Biasanya seperti itu. Saya sangat jarang melihat emiten repo ya turun, naik, bahkan naiknya lebih tinggi. Ya jadi mentok mungkin di sini. 100 berapa nih? Ini ada di 105 ada support di sekitar 130 ya sampai 160 ya. Itulah range area yang mungkin tercapai besok. Abis itu saya nggak yakin dia akan naik lagi ya. Kalau naik lagi ya udahlah, bukan rezeki. Kalau Anda mau nekat ya silakan pasang stop loss, karena ya Anda lihat bandarnya sanggup untuk nurunin tanpa naik itu dari 700 ke 60. Jadi Anda jangan kaget kalau benar-benar bisa diturunin lagi dari 116 ke 50. Ya hati-hati kalau saham repo ya do or die aja ya, cuan-cuan ya loss gitu. USBP Construction saya sudah bilang belum ada pergerakan lagi, masih sideways ya. Anda silakan buy on support kalau Anda mau. Saham MPPA dan MLPL ini kan satu induk ya, Matahari ya. Ini grup Matahari. MLPL kita tadi sempat live trade juga, masih hold trailing stop. Selamat buat yang pegang member VVIP untuk MLPL, lumayan ya. Nah kalau dilihat dari teknikal ya, ini kita nggak usah bahas bandar-bandar deh, kita pakai teknikal saja gitu ya. Ya kalau kita pakai weekly ya, ini udah breakout banget nih 79 83 ya. Dia mau break juga di 91 pun sudah di break ya. Next targetnya itu ya di sini ya, di 101 sampai 107 ya. 101 107 areanya dari si MLPL. Kuat di atas 100 berapa nih? Kuat di atas 100 aja itu udah bagus ya. MLPL kuat di atas 100 itu bagus ya. Jadi kalau lihat ini baru rounding mandinya ya, ini masih jauh saya rasa perjalanannya. Lalu juga ada MLPT ya, ini biasa emiten yang bagi dividen dalam jumlah besar. Wah ini lebih gila lagi ya, dia rounding ya, dia rounding
Apakah dia akan breakout? Nggak tahu ya. Jadi Anda bisa spekulasi buy, tunggu correction ya, atau tunggu buy on breakout 1450. Ya ini kalau sekali break 1450 sih ini terbangnya akan sangat tinggi. Meskipun 1450 bukan all time high-nya. Tapi dilihat dari sini nih rounding banget ya untuk MLPT. Bandarnya full control. Tapi ya MLPT tipis-tipis. Anda kalau mau masuk jumlah banyak ya sulit menurut saya. Ya tipis banget. Jadi nggak bisa masuk banyak. Ya. Oke, Antam nikelnya correction, nikel timah, jadi Anda bisa cek Antam, Inco nih masa down, hati-hati ya, dia akan sideways berat saya rasa. Ya range sideways-nya masih di sini teman-teman di 25 sampai 3000. Ini range sideways-nya. Syukur-syukur ya jangan sampai jebol 2500. Kalau sampai jebol itu bahaya. Ya, Adro, nah PTB tadi sempat naik tapi ya balik lagi. Market pun nggak kuat untuk ngangkat. Jadi ya belum breakout ya saran saya jangan beli. Atau buy on support spekulasi dia breakout boleh. Contoh, PTB tadi mau break 2760 gagal. Ya, lalu kayak Indi tadi coba breakout 1575 pun gagal. Ya. Nah, jadi belum banyak perubahan. Ya, jadi marketnya memang masih on off ya. Saran saya coba pikir-pikir dulu. Ya, kalau mau masuk atur cash, jangan langsung sekali beli kayak gitu. Pegas. Oke. Pegas juga belum breakout ya, di atas 1500 Pegas baru bagus. Hoki bagus ya. Nah, ini untuk hoki Anda bisa lirik juga. Hoki saya rasa sudah mulai menarik ya. Untuk hoki sudah mulai menarik, udah mulai mengerucut sebenarnya. Tinggal tunggu saja, hari ini sudah sempat breakout. Coba kita cek ya, ada YB, BKYU, good. Meskipun ya tukar-tukar barang, nggak heran ya. Untuk hoki Anda bisa batasin di 264 ya, batasin di 264. Oke, TP di berapa Om? Ya minimal dia harus balik dulu ke 288, 290 ya. Dia harus balik di atas sana baru kuat untuk naik ya. Ini hoki bagus, Anda bisa lirik. Untuk member VVIP nanti Anda remind saya, nanti saya buatin plannya ya. Kepik ya, kepik ini biasa ini geng MNC. Anda lihat chartnya bener-bener rapih ya, karena memang bandarnya full control. Tapi di satu sisi ini chartnya sudah mulai berubah ya. Kalau Anda spekulasi, Anda bisa beli di sini ya. Anda bisa buy on correction karena sudah koreksi cukup dalam ya. Stop lossnya di berapa Om? Ya kalau begini sih stop loss di 130 bisa, 129 ya. Atau kalau dia buat lower low, Anda out lagi. Jadi kan low-nya itu di 131. Nah, kalau besok dia buat low lagi di bawah 131 itu out dulu, nggak masalah. Ya. Oke, plan ini tadi masuk trade kita ya, trade kita. Ini saham repo, saham akselerasi arah ARB 10%. Ya, kalau saya lihat dia cuma technical rebound. Ya syukur-syukur dia bisa rebound kencang, tapi di sini nih ya, di 85 sampai 89. Ini area resisten yang akan dia coba tembus. Kalau bisa breakout ya dia akan ke sekitar 100. Ya mungkin kayak ikan tadi ya, rebound naik habis itu lanjut turun lagi. Hati-hati ya, saham-saham repo kayak gini hati-hati. Tadi plan sudah masuk ke dalam trading kita. Lumayan dari 81, 82 ke 85 tuh legit. Ya, WMUU ini jam berapa sih? Kayak udah lama ya saya ngomong. Oke, saya percepat. WMUU masih sideways ya, batasin aja di 187. Ini all time low-nya ya, kuat di atas 187 Anda bisa buy. TP-nya ya pertama dia akan uji di 224. Ya, ini area resisten pertama di 220, 224. Ya, itu untuk WMUU. Agi, Asa, Inco sudah ya, masih belum ada perubahan, masih correction. Untuk Asa saya sudah bilang dia kalau buat new low hati-hati. Harusnya dia akan rebound ya, Anda bisa spekulasi saja ya. Jadi ini titik-titik support kuatnya nggak ada ya. Titik bener-bener support kuat ya di sekitar 870-an, 850. Jadi masih jauh titik supportnya. So kalau Anda memang mau spekulasi buy ya, asal dia tidak buat new low, Anda boleh buy ya. Asal dia tidak buat new low, Anda boleh buy untuk Asa. BNBA masih lanjut naik luar biasa ya, tapi seluar biasa saya tidak entry. Saya fast trade bank-bank yang masih belum naik banyak kayak Amar dan lain sebagainya. BNBA
ya logiknya aja lah Anda berpikir kalau seperti ini Anda mau ngarep sampai ke berapa lagi. Jangan sampai kejadian seperti bank membuat Anda down, beli di 2500, depression, akhirnya cut loss, abis cut loss terbang ya begitu mulu ya nggak cuan-cuan ya. BBHI juga sama. Saran saya Anda carilah emiten yang naiknya belum segila ini. Contoh baca, ya ini kan baca naik, sideways, naik, sideways, naik. Ini tunggu nih lagi sideways, tunggu aja spekulasi. Ya, syukur-syukur dia bisa breakout. Seperti itu. Ya, Elsa support kuat. Yes, support kuat Elsa 390 392. Ya, ASI SSMS boleh deh. Ya, SSMS belum ada pergerakan ya. Kenapa sih Om? Ya bandarnya belum ngangkat. Ya susah. Ya, bukan SSMS saja kok. Semua saham itu kayak gini. Jadi berat naik. Jadi nggak usah heran ya Anda kalau memang gak tahan sideways, Anda out dulu mending. Cari saham-saham yang bener lagi rally. Mending seperti itu. Ya, MLBI, DLTA ini saham yang migas ya. Ya, ini gak liquid juga setahu saya. Jadi ya, nggak terlalu liquid. Saya nggak bahas ya. Anda silakan cek aja teknikalnya. PNBS. Nah, PNBS ini hati-hati. PNBS ya. Untuk PNBS agak hati-hati. Ya, 2 kali di bawah ARB, hati-hati nih. Ya, ini tandanya nih bandar nih distribusi banget PNBS ini. Nah, Anda bisa lihat EL, RB jualan nih hampir 38 miliar si EL. 3,6 juta lot. Yang beli YP, CC, PD, SK, NI, AZ, KK, XC, DR, retail. Jadi hati-hati ini pada nyangkut kena banting ya. Kalau besok bisa dikasih kesempatan exit, saran saya exit dulu. Karena bandara sudah nggak sehat ini. Ya. Syukur-syukur sih kuat di atas 100, kuat di atas 100 masih bagus. Ya tapi kalau nggak kuat di atas 100 ya hati-hati. Karena chance dia untuk turun itu tinggi. Ya, seperti itu untuk PNBS. Ya, BJTM, PPRO. PPRO udah dibahas kemarin, saya nggak bahas lagi. BJTM, ya ini masih coba ini masih bagus ya BJTM. Ya, Anda bisa spekulasi batas di 815 dulu supportnya. Dia masih sideways ya, masih dalam candle inside bar ini, masih di inside bar. Ya, jadi tinggal tunggu saja ya. Bagusnya sih dia bisa di atas 855. Ya, ini batasnya. Ya, tapi kalau marketnya begini di atas 815 pun sudah bagus. Ya, ini mau bagi dividen juga ya, Anda bisa spekulasi buy. Ya, tinggal atur titik entry-nya yang baik itu seperti apa. Oke, ASI Inco, ASI tadi belum. ASI. Ya, untuk ASI saya sudah bilang nih kenaikan hanya technical rebound ya. Tapi dia lagi buat wedge ini. Ya, sebenarnya ASI dia lagi buat wedge. Dia lagi buat falling wedge ya, harusnya cepat lambat nih breakout. Ya, harusnya breakout nih, cuman nggak tahu kapan. Ya, jadi mungkin Anda bisa spekulasi buy di sekitar area support. Ya, support pertama ada di sekitar 4.800 sampai ini 4.800 5.000 ya. Ini support pertama. Support kedua ya di sini 5.400-an ya, 5254. Ya, 5254. Ya, ini support yang Anda bisa spekulasi beli, untuk invest pun juga boleh kalau Anda mau. Ya, meskipun saya pribadi sih enggak. Om, apakah jika dana SWF resmi diturunkan saham seperti WSBP, WSKT dijual, Om? Resmi diturunkan itu resmi cair. Tergantung nanti respon market. Ya, kalau memang responnya positif, Anda jual saja. Ya, tinggal pasang trailing stop, pakai technical. Ya, kalau trailing stop kena sudah cut profit. Ya, simple. Oke, BJBR juga ngikut ya. Ini masih sideways. Ya, Anda bisa buy BJBR, BJTM salah satu. Seril. Seril ini tadi ada bandar jualan makanya drop. Ya, tapi nggak heran lah. Hari ini hari Selasa ini banyak banget yang correction ya. FSPC, BKZP. Ya, ini saya nggak tahu kenapa jualan, apakah ada berita atau apa. Tapi dari technical ini kalau dia nggak bisa kuat di atas ya, kalau nggak bisa kuat di atas berapa nih? Ya, 240 ya. Jadi sebenarnya batasnya di 240. Ya, kalau dia nggak bisa balik di atas 240 akan sulit, berat. Ya, dia akan berat untuk naik. Dia sementara akan coba consolidate di 220 sampai 210. 230 sampai 210. Di sini dia akan konsolidasi di sini. Hati-hati ya, saya nggak tahu kenapa bandara distribusi besar-besaran. Ya, saya belum update. Ya.
Teens invest buat 3 tahun ke atas. 3 tahun ke atas masih spekulatif ya, masih ngawang-ngawang. Tapi so far Anda tinggal maintain aja timah dunianya ya, lalu update-update berita terkait holding ya, karena kan Teens itu kan di bawahnya Inalum. Jadi ya Anda tinggal update berita-beritanya. Kalau memang banyak stimulus positif dari Inalum ya dan timah dunianya naik, Anda bisa hold, nggak masalah. Ya, NATO repo, Antam double top bisa, HKMU saham invest, SSMS sudah dijawab apa yang terjadi dengan SAME. Nah, SAME itu kayak ACST. Jadi Anda kalau belum paham, Anda harus hitung yang namanya harga teoritis after right issue. Ya, itu ada rumusnya ya, tapi pada dasarnya Anda nggak usah kaget lah. Jadi kan kayak ACST nih, open 580, ngedrop di 300 berapa nih? 362 langsung. Ini bukan karena kenapa-napa. Memang teoritisnya di sini di 306. Ya, itu ada perhitungannya. Biasanya di Bursa Efek, Anda cek website itu ada perhitungannya kok. Harga teoritis, jumlah lembar setelah right issue, dihitung-hitung. Saya lupa rumusnya, nanti dihitung-hitung dapat ya kayak SAME tadi dari mana nih? Ya, dari sini dari 418 open di 316. Ya, seperti itu. Ya, jadi kalau Anda pegang saham yang Anda tidak tebus ya rugi. Ya, makanya kalau Anda pegang saham yang mau right issue, ya pilihan Anda tebus atau jual kalau Anda tidak mau tebus. Ya tahu, ya, seperti itu. Tapi kalau Anda gak merugikan, teknikalnya jebol. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Ya, tidak seperti ini nih. Ya, ini karena adjustment dari aksi korporasi. Ya, kalau di Mira dia memang tidak berubah seperti ini. Oke? NATO, repo, SSIA juga masih sideways ya, nggak ada pergerakan ya, batas 500. Mari JRPT ya, ini JRPT bagus nih ya kan. Anda tinggal tunggu aja break 620 ya. JRPT, PJAA, Ancol ya, Ancol kayak nggak liquid nih ya gak sih. Kalau nggak liquid ya janganlah ya. Oh, cukup liquid ya, untuk individu boleh, cuman hari ini dia coba breakout ya, tunggu confirm lah ya. Dia bisa confirm naik di atas 585 bagus ya, atau bisa ya, syukur-syukur dia bisa di atas 600, ini bagus untuk PJA ya. ASI PTBA sudah dibahas tadi. DAK. Nah, DAK ini menarik. Ya, saya boleh bilang DAK menarik lah. Jadi untuk DAK ini cukup menarik ya. Sudah melemah penurunannya setelah dia nggak multi-bagger sih. Setelah dia naik 50% dulu moonmologi kita, lalu dia drop, tapi sudah mulai landai. Harusnya dia akan mengalami technical rebound ya, meskipun sementara ya. DAK menarik ya. DAK Anda bisa pantau untuk besok, harusnya menarik. Lalu berikutnya Antam, Pakuan, Elsa, Mari, BJ, ASI, PTBA, Adro, BKSW, Agi, Sido saham invest ya. Jadi saya sudah bilang Sido sudah dibahas juga kemarin, Anda silakan tonton. Nggak breakout 835 nggak menarik untuk Sido ya. Oke, untuk construction juga ya, Adi masih sideways ya. SCMA juga disupport. Jadi semua saham ya. Jadi Anda nggak usah kaget, semua saham itu lagi begini memang ya. Semua saham ini lagi masa sulit. Jadi ya Anda nggak usah, aduh kok saya loss sih. Bukan Anda doang ya, hampir semua sektor ya itu correction. Ini lagi buat falling wedge besar ya. Ini tinggal tunggu confirmation breakout di sini baru Anda boleh lirik, atau spekulasi aja STMA by di support sini boleh ya, di 1880 sampai 19 ya. Ini udah dekat support. Oke ya, saya rasa cukup ya. Pantauan berikutnya Anda bisa pantau saham rokok ya. ITIK sudah mulai ada rebound. WIM yang sudah auto reject 2 kali sudah saya bahas juga kemarin ya. Anda yang serok di 820 825 sih kenyang banget, karena langsung balik lagi dari minus 5% balik ke plus 2% ya, 7% kalau Anda ngikut beli ya. WIM, ITIK, lalu juga HMSP katanya ya, saya nggak tahu nih benar atau enggak, akan diturunkan ya cukai rokok kayak gitu ya. Jadi nggak tahu sih, sebenarnya logiknya sih harusnya tidak diturunin ya. Dari dulu itu cukai rokok berat ya, mentok-mentok ditetapkan sama kita flat ya.
Nah, maka dari itu ya kalau memang isu itu benar, pasti akan ngangkat. Karena dari dulu pemberat sektor rokok itu cukai. Ya, apa-apa dengan cukai turun, apa-apa dengan cukai turun. Nah, diharapkan mungkin dengan stimulus katalis dari cukai rokok yang ditahan atau diturunkan, ini akan menerbangkan saham-saham rokok. Ya, kalau Anda mau blue chip GGRM MSP, kalau Anda mau yang liar-liar WIM dan ITIK bisa. ITIK paling liar. Ya, WIM ini sudah mulai terbatas pergerakannya. Ya, seperti itu. Ini bisa masuk pantauan list. Tadi DAX juga bisa masuk pantauan. Ya, sisanya kayak MPPA, MLPT, Anda bisa fast trade, MLPL nih saham-saham yang masih menarik, Amar, ya, yang bank-bank yang naiknya belum banyak Anda bisa spekulasi, ya, seperti itu, oke? Nah, jadi saya rasa cukup. Thank you teman-teman semua sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, kemudian juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasi agar ketika saya dan tim upload video terbaru, teman-teman bisa langsung update, oke? See you in the next video. Salam Trader Academy, be silent, be patient, be cuan.